Perhatikan bayi imut yang berselisih di jalan. Tiba-tiba menyadari bahwa mereka terlihat sangat mirip. Jadi Daba bilang kepada Presdir bahwa dia ingin ke toilet. Dan Xiaobao juga bilang kepada mamanya bahwa dia ingin pergi ke toko serba ada. Kedua anak kecil ini bertemu di area istirahat. Kita terlihat sangat mirip. Jadi kamu adalah adikku. Jadi kamu adalah kakakku. Jadi aku punya ayah. Itu selingkuhan yang jelas bukan ibuku. Saat itu, wanita cantik dan rekan kerja Presdir tiba di lokasi. Lalu mereka berdua pergi dengan anak-anak mereka. Namun kedua bayi imut itu sudah diam-diam menukar nomor kontak. Daba pulang ke rumah dan langsung menunjukkan wajah tidak baik kepada wanita yang tinggal bersamanya. Wanita itu menyuapi Daba makanan. Dia sama sekali tidak memperdulikannya. Saat itu, Presdir menyadari bahwa makanan tersebut penuh dengan cabai. Sangat marah. Ternyata Daba alergi terhadap cabai. Namun wanita itu sama sekali tidak tahu. Ini membuat Daba semakin yakin. Wanita di depannya bukan ibunya yang sebenarnya. Jadi, dalam kemarahan yang mendalam, Daba pergi dari rumah untuk mencari Xiaobao. Wanita selingkuhan itu sangat jahat. Dia tidak boleh dekat dengan ayah. Menjadi ibu tiri kami. Pagi-pagi, sekarang hanya kami yang bisa membantu ibu. Kita akan mencari cara agar ayah dan ibu bersama. Ayah segera datang. Saya pergi duluan. Hati-hati ya. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ini kamu lagi. Tuan ini, ada apa kau mencariku? Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Tolong, kamu yang mengetuk pintuku. Sudah ada kamu saat Zhao Zhao tidak ada di pagi hari. Sekarang lokasi ponselnya menunjukkan di kamarmu. Bagaimana kamu menjelaskannya? Apa yang harus saya jelaskan padamu? Zhao Zhao, kamu punya hak apa untuk sembarangan masuk ke kamarku? Serahkan Zhao Zhao padaku. Aku sudah bilang, aku tidak pernah melihat putrimu. Aku sudah sering melihat wanita seperti kamu. Agar bisa mendekat padaku, menggunakan seorang anak sebagai umpan. Apakah kamu tahu harga yang harus dibayar? Aku juga seorang ibu. Aku sangat bisa mengerti perasaanmu sekarang. Tapi, dia benar-benar tidak ada di sini. Silakan keluar. Bukankah kamu hanya ingin uang? 1 juta. Aku sudah bilang tidak ada di sini. 5 juta. Tidak tahu. Ini kesempatan terakhir. Kamu harus tahu kalau kamu menggangguku. Tidak ada akhir yang baik. Presdirmu, Nona sudah pulang ke rumah. Nona Jiang, hari ini adalah kesalahpahaman. Aku akan memberimu 5 juta sebagai kompensasi. Jika ada hal di kemudian hari, bisa langsung mencariku. Bos, ini adalah barang yang kamu cari. Ayahmu akan berada di pesta ulang tahun hari ini. Dengan alasan kamu menghilang selama 5 tahun. Secara otomatis dinyatakan sebagai kematian. Semua saham Anda dipindahkan sepenuhnya kepada Jiang Yuan. Saya tahu, membutuhkan kita. Tidak perlu. Ada beberapa utang. Saya ingin mereka mengembalikannya secara langsung. Tidak heran, dia adalah putri keluarga Jiang. Sudah terlihat bahwa dia adalah nyonya muda. Iya, saya mendengar bahwa Jiang Yuan melahirkan anak untuk pemimpinmu. Melahirkan seorang anak. Masa depan ini bisa jadi istri pemimpinmu. Iya. Semua. Selamat datang di pesta ulang tahun saya, Jiang. Hari ini ada satu hal penting yang harus diumumkan. Karena putri kecil saya, Jiang Li, telah menghilang selama 5 tahun. Demi perkembangan perusahaan, saya memutuskan untuk mentransfer sahamnya sepenuhnya kepada putri pertama saya, Jiang Yuan. Saya menentang. Siapa kamu? Urusan keluarga Jiang kami. Kamu berani ikut campur? Dengan saya, adalah Jiang Li. Jiang Li, bukankah sudah ada rumor bahwa dia telah mati? Semua orang bilang putri keluarga Jiang sangat jelek. Bahkan telah dibatalkan pertunangannya oleh keluarga Gu. Ternyata dia juga seorang wanita cantik. Bukankah kamu telah menghilang selama 5 tahun? Kamu, bagaimana kamu kembali? Jiang Li, kamu masih berani datang? Kamu adalah anak selingkuhan. Secara terbuka merampas harta saya. Mengapa saya tidak bisa datang? Kamu bohong. Kamu telah menghilang selama 5 tahun. Semua orang mengira kamu sudah mati. Harusnya saya yang mewarisi. Ayah, kakak, saya tidak mati. Membuat kalian kecewa. Datang pada waktu yang tepat. Selama 5 tahun ini, kamu tidak pernah terlibat dalam urusan grup. Manfaatkan kesempatan ini untuk mentransfer saham dengan jumlah besar. Keluarga Jiang didirikan oleh ibu saya. Aku tidak akan pernah menyerahkan jerih payah ibuku kepada putri seorang selingkuhan. Jangan sembarangan bicara. Begitu adikku kembali, dia langsung menuduhku. Ini jelas ingin membuat keluarga Jiang merasa malu.
tidak bisa belajar aturan. Aku akan mengajarkanmu dengan baik. Jiang Li, kamu tidak ingin tahu tentang keberadaan anak haram itu. Hari ini jika kamu tidak mentransfer saham ini dalam waktu ribuan, kamu tidak akan pernah dapat menemukan dia. Tanda tangan ini untukku. Sudah bertahun-tahun, wajahmu yang menjijikan itu benar-benar tidak berubah sedikitpun. Adik, aku sarankan kamu segera tanda tangan. Ibumu sudah mati selama bertahun-tahun. Keluarga Jiang sudah bukan yang bisa kalian kontrol. Benarkah? Maka rencana matangmu mungkin akan gagal. Adalah kakak perempuanku yang baik. Dia membelakangiku secara terang-terangan menggoda suami saudaranya. Selingkuhan yang seperti ini masih ingin mewarisi saham perusahaan saya. Dia pantas tidak? Yuan, ini apa yang terjadi? Jangan percaya padanya. Semua ini dimanipulasi oleh Jiang Li. Dia memang tidak ingin saya mewarisi saham perusahaan. Ternyata ini adalah manipulasi. Iya benar. Bagaimana mungkin Nona Jiang melakukan hal seperti ini? Jiang Li, sudah bertahun-tahun, niat jahatmu masih tidak berubah sedikitpun. Demi sedikit saham, berani-beraninya menjebak Jiang Yuan. Dia adalah saudara perempuanmu. Kakak, apakah kamu melakukannya? Kamu sendiri yang tahu. Adik, kamu salah paham tentang saya. Cepat tanda tangani kontrak ini. Saya akan memaafkanmu. Kamu akan tetap menjadi adik baikku. Yuan sudah tidak mengingat masa lalu. Jangan sekali-kali tidak tahu diri. Jangan lupa, kamu masih bernama Jiang. Saya pasti tidak akan membiarkan kalian mendapatkan yang diinginkan. Saya, Jiang Li bersumpah, akan membuat kalian tidak memiliki apa-apa. Kamu, brengsek, Bao Bei, cepat tangkap dia. Berhati-hatilah. Jiang Li, 5 tahun yang lalu kamu tidak bisa melindungi diri. 1 anak meninggal. Bagaimana 5 tahun berlalu, kamu masih sama jahatnya. Kontrak hari ini, tidak ingin menandatangani, harus tetap menandatangani. Jiang Li, jangan sekali-kali tidak tahu diri. Berhenti. Siapa yang memberi kalian keberanian sebesar ini? Berani mengacau di wilayah keluargamu saya. Kenapa kamu di sini? Musang, ternyata dia adalah Mu Jings, pemimpin Mu Group. Inilah presidirmu yang terkenal legendaris. Dia sangat tampan. Aku sangat ingin menikahinya. Jings, inilah wanita yang tidak tahu malu ini. Ingin mengambil saham perusahaanku. Kamu harus membuat keputusan untukku. Omong kosong, jelas itu adalah saham yang diwariskan ibuku padaku. Diam kamu. Ibumu sudah meninggal. Itu adalah milikku. Aku wariskan kepada putriku. Apa urusanmu di sini? Presidirmu, maaf telah membuatmu tertawa. Aku akan suruh orang mengusirnya. Aku tunggu siapa yang berani. Jings, kenapa kamu bicara mendukung dia? Dia hanyalah seorang selingkuhan. Sebelumnya karena berbuat sembarangan, sampai melahirkan anak haram. Jangan sampai kamu terpesona olehnya. Betul sekali, mengambilnya itu tidak baik. Nona Qiang adalah temanku. Ingin mengganggunya. Siapapun itu, semua harus tanyakan padaku terlebih dahulu. Jings, ini semua adalah salah paham. Tadi itu adikku tidak mengerti. Dia berani menghadapi ayah. Ini baru milik Wen Yuan. Jings, kita. Jings, Musang. Jiang Ling langsung menggoda Musang setelah kembali. Jika Musang tahu tentang kejadian malam itu, kita akan diam. Perkara ini tidak boleh terungkap. Keluargaku tidak akan membiarkan kalian lolos. Presidirmu, bisakah kau melepaskanku? Tidak menyangka kita bertemu lagi secepat ini. Ternyata kau adalah putri kedua keluarga Jiang. Jiang Ling, terima kasih presidirmu atas bantuanmu. Presidirmu, Nona hilang. Aku melihatnya dibawa pergi oleh seorang wanita. Apa? Wanita itu adalah dia. Nona Jiang, tolong berikan penjelasan. Presidirmu, ini jelas adalah putriku. Jika kau tidak percaya, aku bisa memanggil Wan Wan untuk menemuimu. Wan Wan, selamat pagi. Apakah Anda melihat putriku? Tidak melihat. Wan Wan, selamat pagi. Apakah Anda melihat putriku? Tidak. Apakah Anda melihat putriku? Tidak. Selamat pagi. Apakah Anda melihat putriku? Tidak. Nona Jiang, presidirmu, Wan Wan hilang. Bisakah Anda membantu saya mencarinya? Saya khawatir keluarga Jiang akan membahayakannya. Ye Chen, segera tampilkan video lengkapnya. Kunci hotel.
Pastikan untuk menemukan kedua anak itu. Tampilkan rekaman pengawasan di sini. Ini dia, perbesar. Itu mereka. Bisakah kita melihat mereka pergi ke lantai mana? Mereka seharusnya pergi ke lantai atas. Tapi, di sana tidak ada kamera pengawas. Tidak tahu lokasi yang pasti. Lantai atas ada ruang istirahatku. Mereka seharusnya pergi ke kamarku. Tenang saja, kita sekarang pergi mencar mereka. Saya punya ide, yang bisa membuat ayah dan ibu bersatu kembali. Ide apa itu? Selanjutnya lakukan seperti yang saya katakan. Kita bertukar identitas. Menyamar sebagai satu sama lain. Cari cara agar ayah dan ibu bisa bersama. Tapi bagaimana jika ketahuan? Jadi, kita hanya bisa sukses. Tidak boleh gagal. Kakak, tapi aku takut. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Ini adalah ruang belajar khusus kita. Aku rasa, mereka pasti ada di dalam. Ibu, akhirnya kamu datang. Wen, apa yang kamu lakukan di sini? Ayah, ayo jalan. Ayah. Ayah, celanaku robek. Bagaimana kalau kita pulang dan ganti yang lain? Ternyata kamu bersembunyi di sini. Hanya untuk mengganti celana. Karena celana itu robek. Kita pulang. Ayah, aku tidak ingin berjalan sendiri. Bisakah kamu menggendongku? Hari ini dia malah minta untuk digendong. Dia juga manja padaku. Ternyata dia masih anak-anak. Tidak peduli seberapa dewasa dia berpura-pura. Dia pasti butuh ayah pada saat-saat tertentu. Nanti harus lebih sering menemani berjalan. Ada apa? Mari kita pulang. Ayah, sepertinya aku kehilangan sesuatu. Ayo kita cari di sana tadi. Siap. Sepertinya dia juga sudah menemukan anaknya. Tidak baik. Harus berpindah sekarang. Ada apa? Ibu, perutku sakit. Mari kita pulang. Zizou, segera makan. Sudah datang. Semuanya adalah masakan favoritmu. Ayah, bukankah ini semua makanan pembuka? Kenapa tidak ada makanan utama? Misalnya, hotpot darah, ayam pedas, daging kecil yang digoreng. Nona, bukankah kamu tidak suka makanan pedas? Dan juga tidak makan makanan yang berat. Makan makanan itu tidak sehat. Kakak, saya hanya bermain dengan ayah. Saya paling suka makan salad. Hidup kakak sangat tidak berdaya, ya? Saya harus cepat, biar ayah dan ibu bersama. Ayo makanlah lebih banyak. Biar kakak tahu, apa sebenarnya makanan enak. Wan, jika terlalu pedas, kita bisa tidak makan. Tidak apa-apa, ibu sudah bilang. Wan biasanya paling suka makan pedas. Bagaimana ini? Jangan-jangan harus ganti tim, ya? Gejala ini, kenapa tampaknya seperti alergi cabai? Ibu saya makan pedas. Sepertinya saya agak masuk angin. Tiba-tiba alergi. Apakah ini berhubungan dengan flu saya? Iya benar, kenapa saya tidak memikirkannya? Kami baru saja kembali dari luar negeri. Lingkungan yang menyebabkan penurunan imun juga normal. Maaf ya, Wan, semuanya salah Mama yang ceroboh. Mama akan segera memberikan kompensasi untukmu. Tunggu di sini ya. Baik. Untungnya reaksi cepat, tidak terdeteksi. Zhao, waktu sudah tidak pagi lagi. Sudah saatnya tidur istirahat. Apakah ayah tidak tidur bersamaku? Zhao, ada apa denganmu hari ini? Selera berubah. Karakter juga berbeda. Seperti telah menjadi orang yang berbeda. Zhao, apakah kamu di hotel hari ini? Apakah kamu menemui orang aneh? Wah, apakah kita akan ketahuan? Tidak ada. Zhao sudah mengantuk. Zhao akan tidur sekarang. Mulai besok, amati setiap gerakan Zhao dengan seksama. Laporkan padaku kapan saja. Mungkin kita bisa mencari ayah untuk Wan. Wan juga ingin seseorang merawat mamiku. Mama tidak susah loh. Mamiku punya Wan, yaitu orang terbahagia di dunia ini. Orang yang paling bahagia. Tidur dulu ya, Jiang Li.